terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, menjalani pendidikan di perguruan tinggi terbaik menjadi keinginan banyak orang. Apalagi saat berkuliah bisa berkumpul dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang sama. Tentu menjadi kebahagiaan tersendiri. Seperti yang dilakukan sejumlah anak muda asal Sulawesi Selatan yang sama-sama berkuliah di Universitas Indonesia. Mereka menyatu dalam sebuah organisasi dan menjalankan berbagai program termasuk memotivasi siswa untuk bisa lulus dan berkuliah di Universitas Indonesia. Seperti apa perjalanan mereka sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Pertama-tama saya sapa terlebih dahulu ada Bani selaku pelaksana Universitas Indonesia Goes to Celebes 2025. Selamat pagi Bani. Selamat pagi Kak Linda. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Oke, saya sapa juga ada Rafa selaku ketua pelaksana Universitas Indonesia Goes to Celebes 2025. Selamat pagi Rafa. Selamat pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini Rafa? Alhamdulillah baik. Baik, harus sehat karena sesaat lagi akan ada event di Kota Makassar yakni UI Goes to Celebes atau UI GTC 2025. Saya ke Bani terlebih dahulu. Bani, Anda berdua ini kan merupakan bagian juga dari Ikatan Mahasiswa Sulawesi Selatan UI atau IMSS Universitas Indonesia. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu nggak mengenai organisasi ini sebenarnya apa dan tujuannya apa, Bani? Silakan. Oke Kak. Jadi kami itu berdua merupakan fungsionaris dari Ikatan Mahasiswa Sulawesi Selatan Universitas Indonesia. Nah, IMSSUI ini merupakan organisasi yang dimana mewadahi kami mahasiswa Universitas Indonesia yang berasal dari Sulsel karena kami kan notabene-nya jauh dari Sulawesi Selatan ya. Jadi sebagai mahasiswa rantau, kami bisa berkumpul bareng sama teman-teman yang berasal dari Sulawesi Selatan gitu. Iya, jadi untuk bisa mengobati rasa rindu akan rumah seperti itu ya Bani ya. Benar banget Kak. Oke, saya ke Rafa. Lantas kemudian eksistensi IMSS UI sejauh ini seperti apa Rafa? Untuk IMSS sejauh ini kita ada beberapa program di mana yang pertama itu ada welcoming maba. Jadi misalnya ada teman-teman mahasiswa yang baru masuk ke Universitas Indonesia, kami akan memperkenalkan Universitas Indonesia lebih dalam lagi mengenai UKM-nya misalnya, kemudian fasilitas yang ada. Jadi kami membantu proses adaptasi dari teman-teman Sulawesi Selatan supaya lebih mudah lagi gitu. Oke, jadi salah satu programnya adalah membantu teman-teman dari Sulsel agar lebih mudah beradaptasi seperti itu, apalagi di tanah perantauan. Lantas, Bani, pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang biasa dilontarkan oleh adik-adik mahasiswa baru, misalnya apalagi yang dari Sulsel? Silahkan, Bani. Kalau pertanyaan-pertanyaan biasa kan kalau maba tuh masih belum tahu perlu tinggal di mana ya. Betul. Jadi biasa palingan nanya kayak kosan di dekat UI itu di mana, apakah ada asrama, itu kalau terkait tempat tinggal. Mungkin kalau dari makanan juga kadang nanya, Kak kalau di Makassar tuh kan makanannya biasa lebih ke dominan pedas ya. Nah, sedangkan di sana tuh lebih dominan manis. Jadi kurang lebih emang lebih ke budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan di Depok dan perbedaannya gimana dengan Sulsel gitu sih. Oke, saya kembali ke Rafa. Lantas kemudian apakah semua mahasiswa yang berasal dari Sulawesi Selatan dan berkuliah di UI otomatis masuk di IMSS atau ada proses perekrutan terlebih dahulu, Rafa? Untuk proses perekrutan sendiri itu nggak ada. Jadi sebenarnya mahasiswa Sulawesi Selatan yang berhasil berkuliah di Universitas Indonesia itu sudah otomatis menjadi bagian dari keluarga IMSS kami. Jadi IMSS ini menjadi keluarga kedua istilahnya kalau kita berkuliah di Universitas Indonesia gitu. Oke, nah tadi kan dikatakan salah satu programnya adalah untuk kemudian merangkul adik-adik bagaimana kemudian beradaptasi. Program-program apa lagi Bani yang ada di IMSS ini? Kalau program besarnya mungkin ada 3 Kak. Yang pertama salah satunya itu Universitas Indonesia Goes to Celebes. Terus yang kedua mungkin kami sebagai fungsionaris yang berasal dari Sulawesi Selatan itu biasa membantu mahasiswa untuk proses administratif. Kalau misalnya udah lolos nih di Universitas Indonesia, kami bantu terkait pengajuan UKT, terkait daftar ulang dan sebagainya. Terus yang ketiga kami biasa setiap bulannya itu ngadain kayak pertemuan sesama mahasiswa untuk mempererat ikatan silaturahmi aja gitu sih Kak. Oke, jadi ada 3 program besar ya dari IMSS. Pertama
pertama yaitu Universitas Indonesia Goes to Celebes yang sesaat lagi kemudian akan terlaksana. Yang kedua yaitu untuk kemudian merangkul adik-adik, mengurus administrasi mereka, dan yang ketiga adalah yang berkumpul setiap bulannya. Iya, lantas kemudian Rafa, berkumpul setiap bulan itu biasa agendanya apa aja? Sebenarnya biasa kita sharing session aja sih Kak, kayak sejauh ini kalian ada kendala nggak dalam menjalani kehidupan kampus, karena kan proses transisi antara menjadi siswa SMA kemudian menjadi mahasiswi dan mahasiswa itu kan cukup berat perbedaannya, sehingga kita lebih ke sharing session, kemudian membantu apabila ada masalah yang mungkin dihadapi oleh teman-teman IMSS, seperti itu. Jadi seperti keluarga kedua dan bahkan membantu jika ada masalah seperti itu ya. Oke, saya kembali ke Bani. Lantas kemudian untuk saat ini berapa jumlah mahasiswa dari Sulawesi Selatan yang tercatat di IMSS, dan mereka berasal dari daerah mana saja dari Sulsel? Oke. Kalau untuk tahun ini sendiri, untuk mahasiswa barunya ya Kak, untuk mahasiswa baru itu tercatat kurang lebih 70-an orang. Kalau untuk dari asal daerah mereka, kebanyakan didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari Makassar. Cuman banyak juga ada yang dari Bulukumba, Pinrang, Bone, Toraja, Parepare, dan sebagainya. Kalau untuk secara keseluruhan ada jumlah khusus, Bani? Kalau jumlah keseluruhan IMSS yang udah hadir itu mungkin ada sekitar 400 atau 500. 400 sampai 500. Lantas kemudian Farah, bagaimana kemudian agar kekompakan dan persatuan ini bisa terjalin, Rafa? Oke, sebenarnya melalui program-program yang kami jalankan sih, terutama ada 3 tadi yang telah disebutkan, dan melalui program UIGTC misalnya, kami kan membentuk kepanitiaan di mana nantinya kita akan berkolaborasi bersama-sama dalam menyelenggarakan suatu acara yang cukup besar, dan dari situ kita bisa meningkatkan tali kerjasama kita, dan juga tadi melalui program tiap bulannya kita melakukan pertemuan sehingga kita bisa menjadi lebih bonding lagi antar teman-teman IMSS. Oke, lantas kemudian Bani selama bergabung di IMSS, apa manfaat terbesar yang sudah Anda rasakan? Kalau manfaat untuk diri aku pribadi sebenarnya, karena di sana kan mungkin dari beberapa budaya kayak bahasa dan kebiasaan itu kan cukup beda dengan kami di Sulawesi Selatan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk mengobati rasa rindu, kami tuh kadang ngumpul-ngumpul bareng, sekedar ngobrol bareng tuh udah sangat memberikan dampak yang positif ke diri aku pribadi gitu sih Kak. Oke, kalau Rafa, manfaat apa yang sudah dirasakan selama ini? Sebenarnya kurang lebih sama juga, mungkin ketika aku bakalan rindu sama Makassar, rindu sama Sulawesi Selatan sendiri, aku bakal memutuskan untuk ketemu sama teman-teman IMSS, kemudian ngobrol bareng, dan dari situ aku bisa mengobati rasa rindu itu, kayak gitu. Oke, lantas kemudian bagaimana sih tips and trick kedua kakak ini bisa lulus di salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia? Kita akan membahas hal tersebut. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda.
pastikan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Bani dan juga Rafa, mahasiswa dari Universitas Indonesia dari Sulawesi Selatan. Saya ke Bani terlebih dahulu. Bani, mungkin sebelum kita ceritakan perjuangan Bani masuk ke Universitas Indonesia, boleh diceritakan Bani ini jurusan apa, fakultas apa, dan berasal dari daerah mana? Oke, kalau aku sendiri itu dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan aku berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Kalau Rafa? Kalau aku dari Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya jurusan Ilmu Administrasi Niaga, dan asalnya juga dari Makassar. Sama-sama dari Makassar dan sekarang bergabung di IMSS Universitas Indonesia seperti itu ya. Bani, mungkin bisa jelaskan kenapa sih kemudian memilih Universitas Indonesia dari banyak universitas lain yang ada di Indonesia? Silahkan Bani. Oke, kalau melihat dari kualitas akademik sih mungkin ya Kak, melihat Universitas Indonesia merupakan universitas ternama dan juga berada di urutan nomor 1 di Indonesia, menjadi pertimbangan utama aku untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia. Selain itu juga mungkin melihat kualitas akademik, dosen, dan fasilitas umum yang sangat dijaminkan oleh Universitas Indonesia itu membuat aku memilih Universitas Indonesia. Oke, pertanyaan yang sama buat Rafa, kenapa memilih Universitas Indonesia? Oke, mungkin sedikit cerita untuk aku menjadi mahasiswa UI sendiri itu merupakan harapan juga dari orang tua, di mana mama sendiri itu merupakan alumni dari Universitas Indonesia sendiri dan berharap aku juga bisa mengikuti jejak beliau. Dan kemudian mungkin juga bisa dilihat dari nilai prestige yang diambil oleh UI sendiri yang UI miliki, dan dimana jika kita menjadi mahasiswa UI itu aku juga bisa berkoneksi lebih banyak bersama alumni-alumni UI yang juga telah berprestasi seperti itu. Baik, saya ke Bani. Lantas kemudian kalau di UI jurusan favoritnya itu apa saja sih Bani? Dan jumlah mahasiswa per angkatan seperti apa? Oke, kalau dari fakultas aku sendiri, kalau fakultas psikologi itu hanya satu jurusan Kak. Jadi fakultas psikologi itu setiap angkatannya cuma satu jurusan dan setiap angkatan itu biasanya berjumlah 300-an orang. Gitu. Baik, kalau untuk jurusan yang paling banyak peminatnya atau fakultas paling banyak peminatnya kira-kira apa Pak Rafa? Kalau fakultas yang paling banyak peminatnya tentunya dari rumpun ilmu kesehatan, fakultas kedokteran, itu cukup banyak banget peminatnya dan sehingga passing grade ketika ingin masuk ke fakultas tersebut itu sangat tinggi dan sangat ketat kalau dari rumpun ilmu kesehatan. Mungkin kalau dari rumpun soshum dan soshum sendiri itu di fakultas hukum, kemudian saintek mungkin di fakultas teknik dengan berbagai jurusan yang mereka miliki gitu. Oke, saya kembali ke Bani. Bani kemudian bisa ceritakan dong seberapa sulit sih perjuangannya Bani sampai akhirnya bisa masuk ke UI, silahkan. Oke, kalau bicara tentang perjuangan sebenarnya pasti ada up and down ya Kak. Nah tentunya kalau aku pribadi sebenarnya cukup sulit juga kadang harus mempersiapkan nilai-nilai, harus mempersiapkan kalau aku pribadi sebelumnya itu mungkin aku jelasin sedikit kalau aku itu lulus melalui jalur SNBP yang melalui nilai rapor. Nah kalau nilai rapor itu berarti memang dari semester 1 hingga semester 5 pada saat SMA itu aku udah menyiapkan nilai rapor aku agar kurvanya terus naik. Jadi mungkin itu juga menjadi salah satu strategi aku agar bisa sebagai potensial untuk lulus di Universitas Indonesia. Oke, Rafa mungkin bisa dijelaskan dong kalau masuk ke UI itu bisa masuk jalur apa saja dan kalau Rafa masuk lewat jalur apa? Silahkan. Oke, mungkin kalau aku sendiri itu sama seperti Bani, aku juga masuk melalui jalur SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, di mana menggunakan nilai rapor. Namun kalau di UI sendiri itu sangat beragam jalur masuknya. Yang pertama ada SNBP, kemudian ada SNBT, itu menggunakan tes UTBK, kemudian ada SIMAK. SIMAK pun itu terbagi atas dua, ada yang SIMAK UI biasa dan ada juga SIMAK yang KKI, di mana ada kelas khusus internasionalnya. Jadi mereka menggunakan bahasa Inggris dan juga ada kesempatan untuk terbang ke luar negeri. Kemudian
Ada juga jalur masuk PPKB, itu menggunakan nilai rapor juga. Ada jalur masuk talent scouting, dan juga ada jalur prestasi yang baru aja muncul di tahun kemarin, kayak gitu. Oke, nah dari kesemua jalur ini pasti banyak juga ya dari IMSS teman-teman yang masuk dengan berbagai jalur. Apa sih cerita-cerita yang mereka sampaikan, Bani, bagaimana kiat-kiat mereka bukan hanya melalui jalur SNBP tapi dengan jalur-jalur lainnya, apa yang harus calon-calon mahasiswa ini persiapkan untuk masuk UI, Bani? Oke, mungkin selain akal, mungkin teman-teman juga itu harus menyiapkan mental ya. Karena kemarin ada salah satu teman aku yang beliau itu tidak lolos melalui jalur SNBP, SNBT, SIMAK KKI, SIMAK UI. Jadi pada akhirnya beliau itu lolos di jalur prestasi. Jadi memang kita harus siap secara mental dan fisik sih, Kak. Gitu. Kalau Rafa, apa tips and trick yang bisa dibagikan? Mungkin lebih ke memantapkan strategi yang akan kalian gunakan sih. Pertama mungkin cari potensi kalian bisa masuk di jalur masuk lewat mana, dan apabila kalau dilihat dari nilai rapor kalian memungkinkan untuk masuk ke eligible, kemudian bisa mendaftar di SNBP, kalian bisa usahakan di SNBP terlebih dahulu. Kemudian di SNBT berarti kalian perlu mempersiapkan tryout UTBK, latih-latih kemampuan UTBK-nya. Kemudian kalau di SIMAK berarti kalian perlu juga melatih menggunakan soal-soal SIMAK tahun-tahun sebelumnya, karena banyak banget soal-soal SIMAK juga yang UI telah sediakan. Dan juga kalau PPKB berarti juga menggunakan nilai rapor. Oke, jadi nilai rapor dan latihan itu kemudian menjadi tips and trick yang bisa dibagikan kepada para calon mahasiswa baru ini. Di berbagai survei, Universitas Indonesia kemudian mendominasi posisi puncak. Bani, apa sih menurut Anda yang membuat Universitas Indonesia ini bisa seperti itu mendominasi puncak? Silahkan. Mungkin kalau dilihat dari kualitas akademiknya ya, Kak. Kalau di Universitas Indonesia itu sudah banyak yang tembus publikasi secara baik itu nasional maupun internasional. Jadi memang pertama mungkin secara kualitas akademik. Terus yang kedua mungkin berdasarkan usia ya, Kak. Jadi Universitas Indonesia itu memang udah berdiri tahun 1849. Cuman emang awalnya hanya dari Fakultas Kedokteran aja. Nah, di tahun 1950 barulah Universitas Indonesia berdiri sebagai universitas berbadan hukum gitu. Jadi mungkin kalau dianalogikan sebagai manusia, kampus yang udah lama tuh udah lebih matang dibandingkan yang lain gitu. Lebih matang dibandingkan yang lain. Kalau Rafa, menurut pandangan Anda, opini Anda, apa yang membuat UI mendominasi puncak? Oke, mungkin tadi dijelasin dari usia, kemudian kalau dari aku sendiri, menurut aku dari fasilitas yang mereka sediakan sih. Di teknik terutama mungkin aku ngelihat mereka tuh punya puluhan laboratorium yang bahkan udah diuji juga secara internasional bahkan. Dan di fakultas-fakultas lainnya juga mereka udah menyediakan banyak wadah untuk membantu proses akademik maupun non-akademik juga dari mahasiswa Universitas Indonesia. Oke, nah yang menjadi pertanyaan juga buat para calon mahasiswa baru, berapa sih sebenarnya biaya kuliah di Universitas Indonesia? Ini juga salah satu faktor yang dipertimbangkan sebelum memilih UI sebagai calon universitas mereka. Bani, mungkin bisa dijelaskan? Oke, kalau di Universitas Indonesia sendiri kan memang untuk rumpunnya itu terbagi menjadi Saintek dan Sosum. Nah, kalau untuk UKT-nya sendiri, untuk Saintek itu mulai dari 0 sampai 20 juta. Sedangkan untuk Sosum itu mulai dari 0 sampai 17.500.000 per semesternya. Oke, jadi mungkin ini bisa jadi informasi buat para calon mahasiswa baru di luar sana yang ingin kemudian menempuh pendidikan di Universitas Indonesia. Baik, saya kembali ke Rafa. Rafa, kemudian bagaimana Anda melihat mahasiswa asal Sulsel yang berkuliah di Universitas Indonesia, apakah mampu menonjol dan berprestasi dibandingkan mahasiswa dari daerah lain, Rafa? Sebenarnya di Universitas Indonesia sendiri itu cukup banyak pertandingan, cukup banyak lomba, dan aku tuh juga sering melihat teman-teman IMSS bahkan ikut berkontribusi dengan lomba-lomba itu dan bahkan juga meraih prestasi. Kemudian di UKM sendiri juga aku banyak ketemu teman-teman IMSS juga sebenarnya. UKM itu unit kegiatan mahasiswa, baik itu UKM akademik maupun UKM non-akademik, seperti itu. Baik, nah kemudian pemirsa, Rafa dan Bani ini sedang membawa misi kembali ke kampung halaman dalam event Universitas Indonesia Goes to Celebes 2025. Nah sebenarnya event ini seperti apa dan bagaimana konsepnya akan kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi
dengan perkembangan berita mutakhir. Jadikan kami mata dan telinga Anda Untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Rafa dan juga Bani, mahasiswa dari Universitas Indonesia. Baik, sebelum kita membahas mengenai apa sih sebenarnya Universitas Indonesia Goes to Celebes 2025 itu, misi apa yang kalian emban ke kampung halaman, saya mau tanya terlebih dahulu mengenai peran Anda masing-masing di event ini. Silahkan dari Bani dulu. Oke, kalau dari aku sendiri, aku merupakan Kepala Divisi Eksternal pada kegiatan Universitas Indonesia Goes to Celebes tahun 2025 ini. Oke, dari Rafa? Aku sebagai Ketua Pelaksana dari UIGTC 2025. Oke, Rafa sebagai Ketua Pelaksana, boleh dijelaskan mengenai konsep UIGTC ini sebenarnya seperti apa sih, Rafa? Oke, sebenarnya UIGTC sendiri ini berangkat dari kita ingin memotivasi teman-teman Sulawesi Selatan, khususnya siswa SMA, yang dimana mereka tuh kadang masih takut untuk menembakkan universitas impian mereka itu di luar daerah mereka. Dan sebenarnya itu tuh bukan hal yang tidak mungkin. Dan kita bahkan teman-teman yang IMSS sendiri juga pada awalnya berada di posisi mereka, namun pada kenyataannya kami juga bisa melakukan hal tersebut. Jadi nggak ada hal yang membedakan kami dan juga teman-teman siswa SMA yang berada di kursi SMA mereka sekarang, seperti itu. Oke, apa yang membedakan konsep yang dibawa tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, Bani? Oke, kalau untuk konsep sendiri sebenarnya masih kurang lebih sama karena kami masih berkaca pada tahun lalu. Jadi memang konsep besarnya itu untuk acara UIGTC ini terbagi menjadi 2 acara besar, yaitu pre-event sama main event. Untuk pre-eventnya sendiri mulai tanggal 6 Januari kemarin, sekarang itu sedang berjalan hingga tanggal 23. Dan saat ini itu kami sedang roadshow dan keliling ke beberapa sekolah di Sulawesi Selatan gitu. Terus kalau untuk main eventnya sendiri itu berada di pada tanggal 25 Januari, tepatnya di Gedung Tusi gitu. Oke, di gedung mana lebih tepatnya? Di Tudang Sipulung Hall, tepatnya di Rujak Gubernur Sulsel. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai pre-event yang sedang berjalan saat ini, roadshow-nya kemana saja dan apa sih yang dilakukan di dalam roadshow-nya? Untuk roadshow sendiri merupakan salah satu langkah pre-event kami untuk membagikan informasi Universitas Indonesia dan juga main event dari kegiatan akan kami selenggarakan. Nah, kami itu menyasar beberapa sekolah, beberapa SMA, gak hanya di Makassar, tapi kami juga bahkan ada yang di Bulukumba, ada yang di Toraja, ada yang di Luwu, kemudian kita akan melaksanakan roadshow juga ke Pangkep, sehingga kita bisa menyasar teman-teman siswa SMA gak hanya di luar Makassar saja, tetapi meliputi seluruh siswa SMA di Sulawesi Selatan, seperti itu. Oke, setelah kemudian beberapa roadshow yang dilaksanakan, bagaimana tanggapan siswa-siswa sebagai calon mahasiswa baru yang sangat semangat untuk menuju ke UI, Bani? Terus terang kalau dari kami mulai tanggal 6 Januari kemarin kan kami udah mulai roadshow dan kami melihat antusiasme siswa-siswa SMA itu sangat excited karena melihat mungkin ternyata banyak juga orang-orang dari Makassar tuh yang ternyata sebenarnya pengen untuk daftar di Universitas Indonesia, cuman memang masih kurang yakin untuk menembak Universitas Indonesia sebagai pilihan pertama mereka. Apa kemudian motivasi ataupun keyakinan yang Anda berikan kepada para calon mahasiswa baru ini? Karena tadi kan dikatakan banyak yang tidak yakin, banyak yang tidak pede, seperti apa, Rafa? Sebenarnya melalui pelaksanaan kegiatan main event kami, di mana main event kami itu ada
try out sehingga mereka bisa menguji kemampuan mereka dalam hal uji soal, kemudian hal itu nanti bisa membantu mereka untuk melalui jalur SNBT. Kemudian kita juga akan memperkenalkan fakultas-fakultas yang ada di UIGTC sehingga mereka bisa lebih paham dan lebih menyasar jurusan apa yang mereka sebenarnya impikan itu. Oke, jadi teman-teman bisa latihan, bisa juga diberikan sedikit gambaran ya mengenai fakultas-fakultas apa yang tersedia di Universitas Indonesia. Saya kembali ke Bani. Bani, lantas kemudian siapa saja rencananya tokoh-tokoh yang akan memeriahkan acara di main event nanti? Silahkan. Oke, kalau untuk tokoh-tokoh sendiri kami masih mendiskusikan hal tersebut dan masih merahasiakan hal tersebut. Namun tentunya kami akan mendatangkan offline speaker yang tentunya memiliki background pendidikan dan memang dapat memberikan insightful terhadap siswa-siswa SMA dan mengencourage mereka untuk berani mendaftar di Universitas Indonesia gitu. Baik, lantas kemudian di main eventnya nanti siapa yang akan jadi target pesertanya, Rafa? Tentunya siswa-siswi SMA di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, karena lokasi main event kami itu ada di Makassar. Kemudian ini juga tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang berada di luar Makassar untuk ikut kegiatan main event kami. Dan merupakan siswa SMA yang ingin meraih Universitas Indonesia sebagai universitas mereka. Baik, sejauh ini target pesertanya ada berapa orang, Rafa? Untuk target kami menyasar di jumlah 300 peserta untuk mengikuti main event kami. Oke, sejauh ini bagaimana persiapannya? Sudah sejauh mana? Untuk persiapan kami saat ini sudah menjalankan pre-event kami, yaitu melalui roadshow. Kita juga sudah menyasar beberapa SMA yang telah kita datangi, dan juga untuk persiapan teknis mungkin sekitar 70 hingga 80% karena kami juga dari setiap divisi yang ada di bawah naungan UIGTC udah berjalan sesuai job desk-nya masing-masing dan udah ada progres yang cukup signifikan juga. Baik, saya ke Bani. Bani, pesan-pesan apa sih yang ingin disampaikan terakhir kepada para calon mahasiswa baru di luar sana? Silahkan, Bani. Oke, mungkin pesan untuk teman-teman siswa SMA yang saat ini sedang proses untuk mendaftar di universitas impian mereka, tetap semangat dan juga jangan takut untuk meraih mimpi kalian karena kalian tidak akan tahu sebelum kalian mencoba. Jadi kalau bisa dan kalian memang menginginkan Universitas Indonesia, jangan ragu untuk mendaftar di Universitas Indonesia. Baik, jangan ragu seperti itu ya. Rafa mungkin pesan-pesannya. Kalau dari aku sendiri, mungkin kalian bisa mulai start matangkan strategi yang akan kalian gunakan, kemudian cari tahu prospek kerja dari jurusan yang kalian inginkan, karena prospek kerja juga salah satu faktor kita dalam menentukan fakultas yang akan kemudian kita masuki. Kemudian kalian bisa mulai searching experience dari teman-teman, misalnya teman-teman IMSS dalam memasuki Universitas Indonesia sebagai kampusnya. Jadi prospek kerja Yuyu itu menjadi sangat penting ya untuk para calon mahasiswa baru. Kalau Bani dan Rafa sendiri sudah ada tidak gambaran kerja, ingin kerja di ibu kota atau kembali kerja ke kampung halaman atau seperti apa, Bani? Silakan. Kalau dari aku pribadi, aku karena udah kesana nih ceritanya, jadi memang mungkin agar lebih mudah juga mungkin akan kerja di ibu kota aja karena memang melihat situasi dan kondisi dan juga UMR yang lebih beneficial untuk aku pribadi, jadi aku memilih untuk kerja di ibu kota. Rafa, seperti apa masa depannya? Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku juga ngelihat kondisi dari keluarga aku dulu, apakah kemudian nanti mereka akan mengizinkan aku untuk bekerja di ibu kota, kemudian mungkin aku akan mengambil kesempatan untuk bekerja di ibu kota juga, seperti itu. Baik, sukses selalu Rafa dan juga Bani. Terima kasih sudah jalan-jalan di Studio Kompas TV mengedukasi masyarakat dan juga calon-calon mahasiswa baru. Jangan takut, jangan nggak pede ya untuk menembak Universitas Indonesia sebagai salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sosial edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.